Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dengan saya Akbar Nahaja. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bersama kita mengenai teknologi dan juga semacamnya, teman-teman. Kita akan berlanjut kepada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai VLAN dan trunking. Ini merupakan pembelajaran bersama. Di sini saya akan membagikan materi-materi yang dapat saya bagikan secara terbaik saya untuk kalian semua, teman-teman ya. Jadi tanpa tunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu VLAN. VLAN atau merupakan kependekan atau kesingkatan dari Virtual Local Area Network adalah sebuah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa bagian yang logis yang juga terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Jadi VLAN ini tuh tidak melihat lokasi fisik atau yang kita dapat ketahui sebagai MAC address ya teman-teman ya. VLAN ini tidak melihat alamat fisik tersebut. Lanjut, kita juga memiliki konsep VLAN. Di sini saya telah menyebutkan sebuah konsep di mana sini terdapat sebuah gambar yang bertuliskan NOC, administrasi, dan juga programmer. Nah, tiga teks ini mewakili tiga kelompok jaringan yang berbeda secara logis, yaitu secara VLAN. Meskipun mereka mungkin menggunakan perangkat fisik atau switch yang sama, tetapi trafik data antar kelompok ini dipisahkan agar tidak saling bercampur demi keamanan dan manajemen trafik yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Di sini terdapat yang namanya host atau perangkat. Nah, kalian bisa lihat kotak-kotak kecil ini yang di bawah tulisan NOC, administrasi, dan programmer itu dapat diibaratkan sebagai kotak-kotak yang mewakili perangkat, teman-teman. Itu seperti PC, laptop, atau server yang terdaftar dalam VLAN tersebut. Fungsi trunking atau garis biru yang dapat terlihat dari kotak tersebut melambangkan sebuah jalur trunking, teman-teman. Dalam pembelajaran VLAN, trunking sangat penting dikarenakan trunking dapat memberi kita penghematan jalur, memungkinkan satu kabel fisik tunggal untuk membawa trafik dari banyak VLAN sekaligus, seperti VLAN NOC, administrasi, dan programmer secara bersamaan. Lalu terdapat juga tagging atau pemberian label. Saat data melewati garis biru jalur terang tersebut, switch akan memberikan tag atau label yang biasanya menggunakan protokol IE802.1Q agar switch di ujung lainnya tahu di mana data tersebut milik VLAN yang mana. Lanjut, kita dapat implementasi topologi dua jaringan. Di sini terdapat sebuah gambar antara dua jaringan, teman-teman ya. Itu ada VLAN kedua dengan IP 192.168.1.0/24. Lalu sama untuk VLAN ketiga. VLAN yang kedua itu merupakan yang pink, teman-teman. Sedangkan VLAN 3 itu yang hijau. Nah, sini implementasi topologi dua jaringan yang berbeda dihubungkan menggunakan switch keys Cisco yang biasanya melibatkan penggunaan VLAN atau Virtual Local Area Network dan teknik inter VLAN yang tentunya kita akan pelajari, teman-teman ya, untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan tersebut. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah menggunakan Cisco Packet Tracer dari implementasi topologi jaringan ini, teman-teman. Yang pertama, kita dapat perencanaan topologi atau contoh kasusnya. Jadi saya telah menyiapkan contoh kasusnya. Saya mengambil dari sebuah bantuan AI, walaupun ini dari AI, tapi telah memastikan bahwa ini telah saya ubah kembali agar menjadi lebih sama dari apa yang saya pelajari. Jadi tidak melenceng, teman-teman, tidak melenceng, dan saya sudah pastikan sebisa mungkin untuk memang sama. Jadi sini terdapat contohnya, ada jaringan 1 atau kita bisa tulis sebagai VLAN 10, itu network 192.168.10.0/24. Ini bisa kita gambarkan dari PC A. Sedangkan jaringan 2, VLAN 20, network 192.168.20.0/24. Itu merupakan PC B, teman-teman. Atau bisa juga kalian nulisnya itu dari, kalau VLAN 10 itu PC A sampai B, dan sedangkan jaringan kedua atau VLAN 20 itu merupakan PC C sampai D. Bisa disesuaikan, teman-teman. Lalu untuk perangkat,
satu switch Cisco misalkan 2960, satu router untuk routing antar VLAN nantinya. Tujuannya di sini kita untuk PC A dan PC B untuk dapat saling ping. Langkah-langkah implementasi Cisco pakai tracer yaitu A. Membangun PC topologi. 1. Buka Cisco pakai tracer tentunya. Lalu tambahkan satu switch 2960 dan satu router jenis 2911 dan 2 PC maupun 4 PC. Lalu hubungkan perangkat menggunakan kabel straight through, jangan kabel yang lain ya teman-teman. Lalu satu PC A ke switch misalnya itu VA1, PC B ke switch misal VA2. Switch misalnya ke Gigabit Ethernet ke router misalkan GI00. Kita lanjut. Sini terdapat konfigurasi switch, VLAN dan tracking. Konfigurasi ini membagi switch menjadi dua jaringan logis, menyiapkan jalur ke router. Jadi kita bisa mengartikan ini teman-teman ya. Nah, konfigurasi ini di mana kan? Konfigurasi ini bisa kalian lakukan di CLI atau Command Line Interface. Nah, switch dan router itu memiliki Command Line Interface teman-teman, di mana kalian bisa mengkonfigurasi dua jaringan. Dalam kasus ini adalah VLAN teman-teman. Kalian bisa mengkonfigurasi itu di sini teman. Nah, kalian bisa ketikkan di Command Line Interface-nya switch. Kalian bisa ketikkan enable terlebih dahulu, lalu configure terminal. Nah, sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Situ kita dapat VLAN 10. Nah, setelah mengetikkan VLAN 10, kita akan masuk ke konfigurasi VLAN tersebut. Kita bisa mengkonfigurasi nama jaringannya. Yang akan saya kasih contoh yaitu jaringan A. Lalu kita exit dan kita ganti ke VLAN 20 dan kita juga ganti namanya menjadi nama jaringan yang kita inginkan. Kalau nama saya itu jaringan B. Lalu kita exit. Selanjutnya adalah untuk memasukkan port ke VLAN. Caranya adalah dengan mengetikkan interface fast Ethernet 01. Switch port mode access. Kita ketikkan itu, lalu kita juga ketikkan switch port access VLAN 10. Ini akan memastikan akses dari switch port yang dari kita setting teman-teman itu akan menggunakan VLAN 10. Nah, laku itu adalah PC A atau PC A sampai B. Lalu kita dapat interface fast Ethernet 02 atau FA02. Sini adalah PC B atau PC C sampai D teman-teman. Kita bisa mengetikkan yang sama tapi ganti saja VLAN 10-nya menjadi VLAN 20. Lalu kita dapat konfigurasi trunk ke router. Switch config interface Gigabit Ethernet. Nah, ini tuh agar dari switch itu bisa nyambung ke router. Nah, di sini sebutnya sebagai trunking teman-teman. Nah, konfigurasi trunk itu bisa kalian tulis dengan interface Gigabit Ethernet, sesuaikan dengan USB port atau port yang telah kalian masukkan. Nah, itu adalah Gigabit Ethernet atau itu tulisnya GI00. Lalu kalian bisa ketikkan switch port modenya trunk teman-teman. Lalu kita bisa exit. Kita lanjut ke konfigurasi router inter VLAN routing atau router on a stick. Router akan menjadi gerbang atau sebuah gateway antar dua VLAN. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk enable dulu. Nah, apakah sebelum kita dari switch? Nah, sekarang kita pindah ke router teman-teman. Kita sini ketikkan router, itu sama di command interface. Kita ketikkan enable, lalu kita configure terminal. Setelah dari router config terminal, kita akan ketikkan interface Gigabit Ethernet 00. Ini merupakan port yang telah kalian sambungkan tadi teman-teman ya. Lalu kalian ketikkan no shutdown lalu exit. No shutdown ini bisa kalian skip saja teman-teman, langsung saja exit. Lalu interface Gigabit Ethernet 00. Nah, sini kalian akan mengkonfigurasi si interface dari router ini. Kalian bisa ketikkan encapsulation.1q10. Nah, sini itu untuk kalian bisa mengonfigurasi IP address teman-teman. Jadi kalian tidak perlu untuk mengatur secara manual IP address dari setiap PC gitu, karena dalam implementasi di dunia nyata PC-nya itu pasti banyak teman-teman ya. Oke, sebelum itu kita akan ketikkan dulu IP address kita, yaitu gateway-nya itu adalah IP address 192.168.10.1. Lalu kita exit. Nah, ini bisa kalian lakukan yang sama untuk VLAN 20 ya teman-teman. Cuma kalian ganti saja untuk IP address-nya dari 10 menjadi 20, dan untuk down queue-nya dari 10 juga menjadi 20. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada PC. Nah,
Tadi kan kita sudah mengetikkan IP address-nya di routernya teman-teman, tapi kita belum memasukkan IP apa-apa nih ke PC-nya sebelum itu sebenarnya. Nah, kita masukkan dulu IP-nya, kita samakan dengan default gateway dari router tadi teman-teman. Nah, di PC A seperti contohnya itu 192.10.2.10 itu berarti PC A itu berada di VLAN 10. Sedangkan untuk PC B itu 192.168.20.2 yang berarti ini berada di VLAN ke-20 ya teman-teman. Nah, untuk gateway-nya itu gateway-nya samain seperti tadi teman-teman, yaitu ada di konfigurasi router tadi. Nah, kalian sesuaikan dengan IP address gateway di situ. Itu adalah gateway-nya teman-teman. Nah, kalian setelah itu kalian bisa melakukan pengujian nih. Kalian bisa buka command prompt di PC A, lalu lakukan ping ke PC B, ping 192.2. Jika konfigurasi benar, ping akan berhasil atau successful. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi VLAN pada dua switch Cisco yang melibatkan pembuatan VLAN, penugasan port ke VLAN akses, dan konfigurasi link antar switch atau trunk agar VLAN yang sama dapat berkomunikasi antar switch. Nah, di sini kita dapat konfigurasi VLAN nih. Sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya lebih lanjut teman-teman. Lalu kita ada di switch 1 nih. Nah, untuk di switch 1 kita untuk enable dulu nih. Nah, di sini VLAN-nya sebenarnya sama seperti tadi teman-teman ya. Ini hanya untuk men-setup bagaimana VLAN itu akan muncul. Kita akan mengkonfigurasi namanya, terus VLAN misalkan VLAN 10 itu namanya apa, VLAN 20 itu apa. Nah, terus kalau interface-nya, switch format access itu sama seperti tadi teman-teman ya. Nah, itu tuh kita ulangi lagi di switch kedua. Karena kan topologinya kalau yang ini tuh sebenarnya menggunakan dua topologi berbeda. Jadi ada dua switch. Jadi tapi mohon maaf saya lupa untuk menambahkan gambarnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mohon maaf. Selanjutnya kita dapat konfigurasi trunking. Nah, ini tuh trunking itu berfungsi sebagai penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Konfigurasi port penghubung di kedua switch kemudian trunk agar semua VLAN dapat melewati link tersebut. Caranya, kita dapat mengetikkan interface FA atau fast ethernet 020/24, lalu kita ketikkan switch port mode trunk, lalu kita exit. Selanjutnya kita dapat pergi ke verifikasi konfigurasi. Kita akan menggunakan perintah berikut, yaitu switch show VLAN brief atau show interface trunk. Catatan penting, VLAN 10 di switch 1 hanya bisa terhubung dengan VLAN 10 di switch 2. Jadi misalkan nih kalian mau ping dari PC A nih, nah kalian mau ping PC A itu tuh VLAN 10 kan. Nah kalian mau ping ke VLAN 20 tapi PC C itu di switch 2. Nah itu kan tetap bisa tuh, kalian bisa terhubung dan itu bakal terhubung aja. Tapi kalau kalian mencoba untuk dari PC A terus misalkan ke PC D yang merupakan switch 2 tetapi VLAN 20 dan bukan VLAN 10, maka itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi itu kan beda VLAN masih belum bisa komunikasi ya teman-teman. Karena kenapa? Karena diperlukan router untuk inter VLAN routing. Nah, sini kita kan belum sampai inter VLAN teman-teman. Jadi untuk inter VLAN itu menggunakan jenis switch yang berbeda. Di sini kita masih menggunakan switch layer tipe kedua. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan tunggu selanjutnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya memiliki materi yaitu trunking dan konfigurasinya. Setelah sebelumnya membuat VLAN dan menentukan port akses, tahap krusial berikutnya adalah untuk mengkonfigurasi trunk. Trunking berfungsi sebagai jalan tol, dalam kutip jalan tol teman-teman, yang mengizinkan paket data dari berbagai VLAN seperti VLAN 10, 20, 30 dan seterusnya untuk melewati satu kabel fisik yang sama antar switch. Caranya, kita akan masuk ke interface penghubung. Pilih port yang menghubungkan switch 1 ke switch 2. Misalnya switch terhubung melalui kabel port di gigabit Ethernet 1. Nah, di
switch 1 kita akan enable dulu nih. Di switch 1 kita enable, kita configure terminal, lalu kita langsung ketikkan interface gigabit ethernet 01. Secara default port switch berada dalam mode akses. Nah, kita harus mengubahnya secara manual ke mode trunk nih teman-teman. Caranya itu dengan menuliskan atau mengetikkan switch port mode trunk. Nah, ini akan otomatis mengubah modenya dari akses ke mode trunk teman-teman ya. Tapi dengan catatan, pada switch yang seri lama seperti 3560, kita mungkin perlu mengetikkan switch port trunk and scripting DQT1G terlebih dahulu sebelum perintah di atas teman-teman. Lalu kita terdapat batasi VLAN yang diizinkan, opsional, tetapi ini cukup disarankan. Maksudnya, demi keamanan dan efisiensi bandwidth, sebaiknya kita mengizinkan VLAN yang memang digunakan untuk melewati jalur terang ini. Caranya, itu kita mengetikkan switch port trunk allow VLAN 10, misalkan VLAN, VLAN 20. Lalu kita exit, lalu kita ulangi di switch kedua. Jadi, step-step tadi kita akan ulangi di switch kedua, teman-teman. Lalu setelah kalian melakukan semua itu, pastikan kalian verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan trunk sudah aktif dan berjalan di kedua switch. Kalian bisa menggunakan perintah ini, yaitu show interface trunk. Indikator berhasilnya status menunjukkan trunking, encapsulation menunjukkan 802.1Q. VLAN 10 dan 20 muncul dalam daftar VLANs allowed on trunk. Lalu apa langkah selanjutnya? Dengan konfigurasi seperti ini, PC di VLAN 10 pada switch 1 sudah bisa melakukan ping ke PC di VLAN 10 pada switch 2. Nah, ini yang saya maksud di beberapa momen yang lalu, teman-teman ya. Namun, mereka belum bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Nah, jadi VLAN 10 tuh belum bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Nah, itu caranya gimana? Lalu kita lanjut terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan membahas melalui allowed trunk. Nah, sebenarnya apa sih itu allowed trunk? Allowed trunk atau sering dikonfigurasi dengan perintah switch port trunk allow VLAN adalah sebuah fitur nih teman-teman pada switch jaringan untuk menentukan VLAN mana saja yang diizinkan melewati jalur trunk. Ini berfungsi membatasi lalu lintas VLAN untuk meningkatkan keamanan dan menghemat bandwidth karena secara default trunk mengizinkan semua VLAN itu dari 1 sampai 1005 itu secara default teman-teman. Nah, allowed trunk di Cisco ini merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN melewat satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1Q. Dengan perintah switch port trunk allow VLAN, kita dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi traffic untuk memberikan efisiensi dan keamanan. Namun secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi kita bisa menambah atau menghapus VLAN dengan menggunakan perintah add atau remove. Untuk menghapus VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk, teman-teman ya. Seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, keuntungan dari konfigurasi ini adalah kita dapat menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu bagaimana sih implementasinya? Nah, sebelum ke implementasi dari allowed trunk, sebenarnya allowed trunk itu masih ada hubungannya dengan topologi dua jaringan. Jadi, implementasi allowed trunk dan juga allowed VLAN pada trunk link Cisco ini bertujuan untuk membatasi menentukan VLAN mana saja yang diizinkan melewati jalur trunk antar switch. Nah, cara konfigurasinya, kita pastikan dulu nih kedua switch database VLAN yang sama. Nah, ini konfigurasinya sama nih teman-teman. Di switch 1 dan switch 2 kita akan mengkonfigurasi dulu VLAN-nya, nama VLAN-nya apa. Pokoknya sama seperti dua kali sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini sama. Nah, sini kita ke konfigurasi di switch 1 dulu. Nah, kita akan ke interface FA01 dulu. Nah, di sini kita memberikan switch per mode trunk. Nah, secara opsional kita bisa set encapsulasi untuk switch lama seperti tipe yang digunakan adalah 2960. Karena kita menggunakan 2960, sebenarnya kita bisa menggantikan ini, tapi ini opsional, bukan harus, tidak wajib. Kita bisa langsung saja menggantikan switch port trunk excavation DOT1Q, lalu kita exit. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch kedua. Lalu di Cisco kita juga dapat untuk mengkonfigurasi
switch port trunk mana saja nih, atau VLAN mana saja yang diperbolehkan. Nah, caranya kita ketikkan dulu interface 401. Nah, setelah kita mendapatkan SW1 config if, kita ketikkan switch port trunk allowed VLAN 10,20. Kalau misalkan lebih banyak, misalkan 30, 40, nah kalian bisa sesuaikan itu teman-teman. Dalam posisinya adalah 10,20 saja. Nah, ini berarti switch tersebut hanya akan memperbolehkan VLAN-VLAN ini yang bisa mengakses teman-teman. Jadi VLAN-VLAN itu gak bisa. Lalu kita exit, lalu kita konfigurasi verifikasi. Nah, untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan benar, gunakan perintah berikut nih, yaitu show interface trunk seperti tadi untuk verifikasi dan pengecekan teman-teman. Nah, ini adalah contohnya ketika kalian mengetikkan show trunk tadi teman-teman ya. Sini kalau misalkan port 1 nih, modenya udah on dan execution-nya sudah 802.1Q. Statusnya trunking, bukan akses. Lalu ada native VLAN 1. Nah, di port 401 juga VLAN allowed on this trunk atau VLAN yang diperbolehkan di trunk ini ada 10 dan VLAN 20. Seperti itu teman-teman. Apabila kalian sudah seperti ini berarti kalian sudah dalam direksi yang benar teman-teman. Selanjutnya terdapat implementasi trunking antar dua jaringan berbeda, yaitu switch layer 3. Implementasi switch atau trunking antar dua jaringan VLAN yang berbeda menggunakan switch layer 3 Cisco yang memungkinkan router inter VLAN tanpa menggunakan router eksternal, karena switch layer 3 mampu mengarahkan lalu lintas antar subnet. Nah, trunking menggunakan protokol 802.1Q untuk membawa lalu lintas beberapa VLAN melalui satu tautan yang berupa fisik teman-teman. Nah, sini saya memiliki skenario lainnya nih teman-teman. Sini kita ingin switch layer 3A dan switch layer 3B untuk terhubung. Nah, untuk port 401 pada switch digunakan untuk trunk atau koneksi antara switch. Lalu VLAN 20 adalah IP seperti ini dan VLAN 20 IP-nya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa untuk ke langkah 1, yaitu konversi VLAN di kedua switch. Buat VLAN 10 dan 20 di kedua switch. Nah, sini kita udah dapat switch A nih teman-teman. Lalu ada switch A enable. Nah, switch A ini kita bisa untuk ketikkan configure terminal. Ini sama ya teman-teman antara switch 1. Nah, ini sebenarnya ini contoh saja. Jadi kayak misalkan switch itu bukan tetap switch. Cuma untuk membedakan karena kita menggunakan dua perangkat switch yang berbeda, jadi agak tidak bingung ya teman-teman. Di sini switch A kalian configure dulu nih VLAN seperti tadi, namanya apa, lalu kalian bisa exit, lalu lakukan hal yang sama ke switch B atau switch 2 teman-teman. Nah, setelah kalian melakukan step tadi, konfigurasi interface yang membuka kedua switch pas 1 sebagai port trunk. Nah, sini kalian bisa ketikkan lagi nih, karena kita memerlukan trunk ini untuk membuka kedua switch. Kita kan bisa ketikkan di switch 1 interface fast ethernet 01, lalu ke switch port trunk exclusion DOT 1Q, lalu switch port modenya trunk. Nah, kita exit, lalu ulangi langkah ini, ulangi perintah ini di switch B atau switch kedua. Lalu di langkah ketiga kita dapat IP routing. Aktifkanlah routing agar switch bisa menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20. Caranya kalian bisa ketikkan IP routing, lalu ulangi di switch B atau switch kedua teman-teman. Lalu langkah keempat adalah konfigurasi SVI atau Switch Virtual Interference. SVI bertindak sebagai gateway untuk masing-masing VLAN. Cara konfigurasinya adalah dengan mengetikkan interface VLAN 10 IP address. Nah, sini kita mengetikkan ininya teman-teman. Kadang-kadang gateway itu sebagai IP address utama teman-teman ya. Jadi kita akan mengonfigurasi gateway-nya untuk VLAN 10. Jadi kalau misalkan udah melakukan ini, kalian tidak perlu untuk secara manual memasukkan IP teman-teman melalui cara statik, tapi kalian bisa melakukan dengan cara DHCP. Nah, caranya yaitu dengan kalian ketikkan IP address 192.168.10.1. Ini berarti
VLAN 10 teman-teman, dengan subnet mask yaitu 2553 kali dan titik 0. Lalu no shutdown, lalu exit. Nah, lakukan hal yang sama di VLAN 20. Nah, setelah kalian melakukan ini di switch yang pertama, kalian ulangi lagi ke switch kedua, tapi ganti angka 10 dengan angka 20 seperti 192.168.20.1. Maksud saya bukan titik 20 nih, maaf, maksud saya adalah di titik 2 nya, karena ini tuh VLAN 1 atau VLAN 10, jadi kan nggak boleh sama teman-teman. Lalu ada langkah kelima, yaitu mengaktifkan access point atau client, yaitu menghubungkan PC ke switch dan atur port ke VLAN yang sesuai, yaitu switch A interface range 02/3, lalu switch A if range switch port mode access VLAN 10. Setelah kalian lakukan ini dengan ke switch B juga, kalian bisa verifikasi nih, gunakan perintah berikut seperti show IP interface brief untuk memastikan SV atau VLAN berstatus up. Lalu show interface strong untuk memastikan port 1.1 trunking tambahkan akses dan menggunakan 8.2.1Q. Lalu kita gunakan ping dari PC ke VLAN 10, dari VLAN 10 ke PC ke VLAN 20. Apabila berhasil, selamat ya teman-teman. Lalu kita akan berlanjut ke Dynamic Trunking Protocol. Nah, apa sih Dynamic Trunking Protocol? Dynamic Trunking Protocol ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Dynamic Trunking Protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch dari Cisco, teman-teman. Jadi, secara defaultnya, Dynamic Trunking Protocol sudah aktif pada posisi Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface, teman-teman. Nah, di sini terdapat konsepnya, teman-teman. Sini saya memiliki gambar. Itu di sini gambar tersebut menampilkan tabel negosiasi dengan Dynamic Trunking Protocol. Itu protokol Cisco yang digunakan untuk menegosiasikan pembentukan terang secara otomatis antara dua switch. Berikut adalah penjelasan mengenai mode-mode yang ada catatan pada gambar. Nah, jadi secara simpelnya, misalkan nih dari Dynamic Trunking Protocol itu kan ada mode auto nih. Tadi kan sudah disebutkan situ ada mode Dynamic Auto. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto? Ibaratkan seperti itu, teman-teman ya. Jadi Dynamic Auto itu pengajak nih. Si Dynamic Auto itu mengajak Dynamic Auto yang menunggu untuk bertemu. Apabila dua ini bertemu, maka hasilnya akan menjadi akses, teman-teman. Akan berubah menjadi mode akses. Sedangkan apabila Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, itu akan menjadi trunk. Juga apabila Dynamic Auto bertemu dengan trunk akan berubah menjadi trunk, dan apabila bertemu dengan akses akan menjadi akses, teman-teman. Secara lebih tepatnya sini secara jelasnya kita dapat mode dinamik, yaitu pasif versus aktif. Nah, Dynamic Auto itu adalah yang menunggu, teman-teman ya. Nah, jadi kan bisa lihat Dynamic Auto itu yang menunggu. Nah, port ini bersifat pasif. Nah, ia bersedia menjadi trunk jika diminta oleh tetangganya, itu yang ngajak, teman-teman. Tetapi tidak akan memulai negosiasi sendiri. Jika kedua sisi diatur ke auto, hasilnya sendiri akan menjadi akses, teman-teman. Nah, kita lihat kan Dynamic Auto dan Dynamic Auto itu akan berubah menjadi akses, teman-teman. Lalu terdapat Dynamic Desirable atau yang mengajak. Nah, port ini bersifat aktif. Ia secara proaktif mengirim pesan negosiasi untuk mengajak tetangganya, yaitu mode dynamic, untuk membentuk link trunk. Lalu terdapat hasil negosiasi sesuai tabel. Tabel tersebut menandakan hasil akhir koneksi berdasarkan konfigurasi di kedua sisi. Jadi menjadi trunk. Trunk ini jika salah satu sisi adalah desirable dan sisi lainnya adalah desirable, auto atau trunk. Jika kedua sisi secara manual diatur ke mode trunk. Lalu terdapat Dynamic Trunking Protocol. Semua catatan kecil, teman-teman ya. Nah, Dynamic Trunking Protocol itu kan menjadi mode akses. Ini terjadi jika kedua sisi adalah Dynamic Auto. Auto jika salah satu sisi dikonversi manual sebagai akses.
Nah, limited connectivity terjadi ketika konflik konfigurasi, misalnya satu sisi dipaksa menjadi trunk manual, sementara sisi lainnya dipaksa menjadi akses manual. Ini akan terjadi limited connectivity, teman-teman ya, sehingga koneksi tidak akan berjalan normal. Lalu terdapat VLAN tag and untag teorinya. Teori VLAN tag dan untag pada trunk atau port penghubungan switch mengatur bagaimana frame Ethernet membawa informasi VLAN. Tag 802.1Q menyisimkan ID VLAN pada frame agar switch mengenali VLAN tujuan untuk trunk. Sedangkan untag mengirimkan frame tanpa tag, biasanya untuk perangkat akhir PC atau native VLAN. Nah, sini juga terdapat teorinya, teman-teman, secara konsep. Tag VLAN memiliki konsep di mana frame Ethernet yang dikirim melalui port trunk akan ditambahkan sebuah tag atau header khusus yang berisi VLAN ID atau VID. Kegunaannya adalah untuk memungkinkan satu kabel fisik membawa lalu lintas data dari banyak VLAN secara bersamaan. Cara kerjanya, switch penerima membaca tag tersebut untuk mengetahui VLAN mana yang dituju, lalu melepaskan tag sebelum meneruskannya ke port akses. Lalu terdapat untag VLAN atau native VLAN. Konsepnya, frame Ethernet dikirim tanpa tag, jadi berbeda dengan tag VLAN. Ini konsep itu tidak akan menggunakan tag VLAN yang berisi VLAN ID, teman-teman, tidak ada. Nah, kegunaannya itu apa? Tanpa tag VLAN, untag VLAN ini digunakan pada port akses ke perangkat akhir atau digunakan sebagai native VLAN pada port trunk. Cara kerjanya, jika switch menerima frame untag pada port trunk, frame tersebut akan dimasukkan ke VLAN secara default atau native VLAN yang dikonfigurasi pada port tersebut. Lalu terdapat dynamic chunking protocol, sebuah catatan kecil. Nah, perbedaan utama antara tag dengan untag, di mana tag digunakan untuk komunikasi switch to switch atau secara trunk agar banyak VLAN bisa lewat, sedangkan untag digunakan untuk komunikasi switch to device akses lalu atau lalu lintas default. Itu sebuah catatan kecil, teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat gambar serial jelasnya, dimana kalau VLAN tag itu membawa ID VLAN 801Q. Nah, kalau untag itu tidak ada. Sedangkan untuk portnya VLAN tag itu adalah trunk port, sedangkan VLAN untag itu adalah trunk port secara native atau access port. Nah, jumlah VLAN dari VLAN untag itu banyak VLAN. Nah, kalau untag itu biasanya satu VLAN per port saja. Fungsi dari VLAN tag itu adalah lalu lintas data antar switch, sedangkan untag itu lalu lintas manajemen default atau melalui perangkat atau device. Nah, terdapat juga native VLAN. Native VLAN adalah VLAN khusus pada port 82021Q yang melewatkan trafik data tanpa penanda untag. Ini dirancang untuk perangkat lama atau legacy atau traffic manajemen yang sudah tidak mengenali penandaan VLAN. Secara default, native VLAN diatur ke VLAN 1 dan bertugas menangani frame yang tiba maaf sekali, teman-teman. Mohon maaf. Oke. Nah, secara defaultnya native VLAN diatur ke VLAN 1 yang bertugas menangani frame yang tiba tanpa sebuah tag. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah poin-poin penting mengenai native VLAN. Native VLAN itu memiliki fungsi untuk menangani untag traffic, yaitu lalu lintas tanpa sebuah tag. Jadi yang untag, teman-teman ya, pada tautan trunk. Keunikannya, native VLAN adalah salah satu satunya VLAN yang melewati port trunk tanpa sebuah tag, yaitu 802.1Q. Tapi juga memiliki ketentuan, di mana ketentuannya itu adalah native VLAN pada kedua ujung switch yang terhubung melalui trunk harus dikonfigurasi sama. Jika tidak, akan terjadi native VLAN mismatch yang berpotensi menyebabkan salah arah traffic atau misconfiguration. Nah, penyatuan traffic. Jika switch menerima frame tanpa tag pada port trunk, frame tersebut akan dimasukkan ke dalam VLAN yang dikonversi sebagai native VLAN. Baiklah, teman-teman, itu sebagian materi yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Saya harap yang ini jauh lebih lengkap dibandingkan yang sebelumnya ya, teman-teman. Dan semoga ilmunya itu tetap menjadi bermanfaat walaupun
sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan implementasi secara langsung, tapi saya telah menyediakan contoh-contoh atau sebuah contoh di cara di apa yang harus diketik, apa komen yang harus digunakan, urutannya apa. Nah, aku harap itu dapat membantu kalian ya dalam mempelajari Cisco dan juga Switch teman-teman, apalagi mengenai VLAN tracking ini ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mohon maklumi kekurangannya. Apabila kalian telah menonton sampai titik ini, saya berterima kasih. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Nah, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.